Halo Koreo, akhir-akhir ini saya jadi kepikiran tentang fokus membangun diri sendiri. Saya gaji UMR dan bertahun-tahun masih menopang kehidupan keluarga di kampung. Saya hanya sisakan 1 juta saja untuk kebutuhan saya 1 bulan. Yang saya kesalkan, kenapa keluarga saya seolah nggak tahu terima kasih, sering menuntut ini itu, dan sepertinya mereka tidak peduli dengan kebahagiaan saya. Saya nggak mau seperti ini terus, tapi saya juga nggak tega sama keluarga. Bagi saya sendiri, salah satu hal penting yang saya pelajari dari bukunya Pak Ipo Santosa adalah tentang lingkar pengaruh. Di sana dituliskan bahwa pengaruh yang kita bisa berikan kepada kehidupan, yang pertama adalah lingkar diri sendiri, yang kedua adalah lingkar keluarga, yang ketiga adalah lingkar sesama, yang keempat adalah lingkar semesta, dan yang kelima adalah lingkar pencipta. Dan di sini yang kita bisa pelajari adalah memang untuk bisa kita memberikan pengaruh kepada orang di sekeliling kita adalah kalau kita sudah mempengaruhi diri kita sendiri dulu. Nomor 1, karena ya Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Paling mudah adalah mengubah keadaan kita dengan mengubah diri kita sendiri. Jikalau kita selama ini selalu membantu orang lain di sekeliling kita, misalkan kayak keluarga kita atau semacamnya, dan kita hanya menyisakan kayak yang Anda ceritakan mungkin di sini, sisa 1 juta rupiah dari semua income yang Anda punya, Anda berikan semuanya kepada mereka, lalu mereka nggak tahu berterima kasih. Well, siapa yang salah? Itu adalah semua karena kesalahan Anda, bukan kesalahan orang lain. Loh, kok kenapa Pak kesalahan saya? Ya, karena yang pertama adalah lingkar diri sendiri dulu. Jangan kita langsung nge-bypass menolong orang lain, menolong keluarga kita, menolong sesama, kalau kita belum bereskan lingkar diri sendiri dulu. Fokus yang pertama adalah membangun diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah beres, ya, diri sendiri sudah oke, baru Anda turun ke yang lain. Jangan pernah di-bypass. Jangan pernah ngurusin orang lain dulu, baru ngurusin diri Anda sendiri. Itulah yang terjadi, banyak orang memang lebih pengen bisa berbagi, lebih pengen bisa membantu, menolong orang lain. Ya, tapi mereka gak fokus kepada diri mereka sendiri. Hey, tok, bangun dulu diri sendiri dulu. Ya, ini yang disampaikan Pak Ipo ya. Jangan pernah sibuk ngurusin orang lain dulu, jangan kepo. Ibaratnya kalau misalkan di pesawat terbang biasa selalu disampaikan ketika tabung oksigennya turun, bukan tabung ya, ya itulah alat buat pernafasannya turun, oksigennya turun. Yang pertama kali yang perlu pasang adalah diri Anda dulu, kalungkan itu di kepala, baru bantuin orang lain gitu ya, yang ada di sekeliling Anda. Misalkan Anda mau bantu anak Anda atau siapa. Karena apa? Kalau Anda belum menolong diri Anda sendiri, Anda nggak perlu menolong orang lain. Jangan sibuk ngurusin orang lain kalau sendiri belum selesai. Ya, itu ketika disampaikan sama guru saya bengong. Hah? Begitu ya Pak? Iya, karena selama ini saya menolongin orang lain terus. Keluarga saya abaikan. Ya, istri saya nangis misalnya. Saya ya yang penting bantuin orang, lebih penting itu. Gitu. Nah, itu jadi zolim kita sama keluarga kita kalau kita sibuk sama bantuin orang. Kalau misalkan kita bantuin keluarga terus, kitanya nggak keurus, itu namanya kita zolim sama diri kita sendiri. Ya, jadi jangan kita baik kepada orang lain, tapi kita lupa baik pada diri kita sendiri. Anda boleh memilih, Anda boleh menentukan untuk membangun diri Anda dulu. Pada akhirnya, ketika Anda sudah bisa, ketika Anda sudah lebih mampu, ketika Anda sudah lebih meningkat lagi kapasitasnya, Anda bisa membantu orang lain. Jangan baru di awal Anda masih merintis, Anda masih membangun usaha, Anda masih meningkatkan diri Anda, income Anda, semuanya Anda sudah berikan kepada orang lain, Anda sisakan sedikit sekali hanya untuk Anda bernafas. Hidup Anda akan sangat-sangat sengsara dan Anda tidak bisa memberikan dampak lebih banyak kepada orang lain. Maksudnya apa Pak? Kalau Anda membangun diri Anda sendiri dulu, akan ada waktunya. Anda ngerem dulu deh, jangan sekarang, kasih waktu dulu. Bangun dulu usaha Anda, bangun dulu bisnis Anda, kerjakan dulu semuanya dengan benar, expand diri Anda, semakin besar Anda akan bisa semakin punya dampak. Tapi kalau misalkan Anda masih sangat kecil, Anda harus membantu orang lain, Anda lebih kecil lagi, Anda tidak punya apa-apa dan semangat Anda akan mati. Di saat semangat Anda mati, Anda tidak bisa menghasilkan hasil yang sebenarnya bisa Anda hasilkan dalam kehidupan. Bagaimana kalau Anda bisa expand, bisa menjadi luar biasa, bisa menjadi besar, bisa jadi saluran berkat yang dititipkan oleh yang sangat banyak yang berlimpah ruah oleh Tuhan. Ya.
Tapi Pak, kan katanya berbagi itu akan dilipat kali gandakan. Yes, betul sekali, saya setuju sekali. Tapi berbagi yang seperti apa? Kalau berbagi dan membagikan semuanya habis-habisan, ya pingsan juga Anda kalau Anda lagi masih baru merintis. Ya, ada waktunya. Ya, kalau misalkan contoh yang orang super kaya, dia kasih hartanya 90% kayak si Warren Buffett misalnya ya. Dia kasih semuanya Pak, dia tetap kaya. Ya iyalah, dia udah tahu cara ngelolanya. Strukturnya juga semua berbeda ya. Saya pernah lihat yang kemarin ada seorang pengusaha, lagi corona dia kasih semuanya Pak. Ya iya betul, dia udah punya semuanya, kemampuannya sudah punya, kapasitasnya sudah punya. Dia bisa ciptakan lagi ulang. Tapi kalau kita masih baru, masih belum punya apa-apa, masih bau kencur, udah main kasih-kasihin orang, ya itulah yang Pak Ipo bilang. Jangan ngurusin orang lain dulu. Sibuk sama diri sendiri aja dulu. Bangun lingkar diri Anda, sudah beres semuanya, baru expand ke lingkar-lingkar yang berikutnya. Jangan pernah Anda bypass itu. Jangan Anda ngurusin keluarga terlalu kepo. Boleh gak bantu? Boleh. Boleh banget. Tapi bukan berlebihan. Bukan semuanya Anda kasih, Anda sisakan sedikit. Tidak seperti itu. Ya, utamakan diri dulu, bangun diri sendiri. Diri sendiri makin kuat, makin luar biasa, makin dahsyat, Anda akan bisa angkat keluarga Anda. Derajat keluarga Anda bisa diangkat. Anda bisa angkat orang-orang di sekeliling rumah Anda kalau Anda mau juga ya. Atau banyak orang di luar sana. Kalau Anda sudah berhasil mengangkat diri Anda sendiri dulu, fokuslah di diri sendiri. Bangun diri sendiri, baru kepoin orang lain. Oke, semoga menjawab. Kalau Anda merasakan manfaat, silakan Anda bagikan. Semoga ada teman-teman atau sahabat, saudara, keluarga yang bisa mendengarkan juga. Dan punya pemikiran yang lebih positif lagi dalam menjalani kehidupannya. Awesome. Ya, nanti jangan bilang ya, Pak Reo nih ngajarinnya jangan bantuin keluarga. Enggak seperti itu ya. Tunda dulu. Buat apa? Suatu saat Anda akan bisa membantu lebih banyak lagi kalau Anda membangun diri Anda. Tapi kalau Anda sudah berikan dari sekarang semuanya Anda kasih, dalam tanda kutip kalau misalkan Anda lagi masih merintis, maka akan sangat sulit Anda menciptakan hari di mana Anda bisa membantu mereka dengan lebih capable lagi. Tunda dulu sebentar, bangun dulu bisnis Anda, bangun dulu diri Anda. Ketika waktunya sudah cukup, Anda bisa membantu mereka dengan lebih lagi. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di audio yang berikutnya. See you again. Bye-bye. Ingat di-share ya. Awesome. Thank you.